Dot pertama itu adalah dot main, gitu ya. Dot kedua ini adalah dot dictionary table, yang ini. Nah, kita pilih yang ini. Oke. Nah, di sini ada warning ya. Teman-teman tinggal klik ini, terus klik gerigi. Nanti kita cek value cupnya apa. Nah, kita lihat kalau di kolom main itu ada embak ya. Kita pilih. Terus di sini, halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Jadi hari ini kita akan masuk di pembelajaran KNIME Analytics. Di sesi kali ini kita akan masuk ke pelajaran data merging dan aggregation. Sesuai namanya, artinya merge, artinya kita menggabungkan dua atau lebih dari dua data menjadi satu kesatuan. Dan setelah jadi satu kesatuan, kita mau melakukan aggregation dari data tersebut sehingga mendapatkan kesimpulan dari keseluruhan data. Seperti apa? Misalkan total penjualan per region itu berapa, total penjualan per nama misalkan itu berapa, dan seterusnya di aggregation itu sendiri. Nah, di aggregation sendiri kita harus mengetahui operator apa yang akan kita gunakan dalam melakukan aggregation, gitu ya. Apakah menggunakan summarization atau sum, terus average, count, atau apapun itu yang bisa teman-teman pilih di dalam menyimpulkan suatu data itu sendiri, seperti itu. Dengan pasti kita akan mempelajari dua hal, diantaranya teman-teman akan mempelajari dari sisi bagaimana mendoing VLOOKUP itu sendiri di dalam KNIME, gitu ya. Karena konsepnya itu adalah konsep data merge, ya kan, ada dua data, data satu dan data 2, yaitu data dictionary-nya akan kita ambil value-nya dan kita gabungkan ke data main-nya, data utama. Seperti itu. Yang kedua, kita akan mempelajari dari doing aggregation, gitu ya. Teman-teman akan mengenal bagaimana sih melakukan aggregation itu sendiri, apa aja yang harus diinput, bagaimana mengatur operatornya, sampai teman-teman melakukan kesimpulan dari data tersebut ketika udah di-sum, seperti itu. Oke, nggak usah berlama lagi, mari kita coba explore untuk sesi kali ini. Yuk kita explore. Memulai pembelajaran dari KNIME Analytics, aku akan share sedikit main konsep dari KNIME itu sendiri, gitu ya. Mungkin ada beberapa teman-teman baru pertama kali nonton video kali ini. Aku sedikit recall aja, nggak lama. Sebenarnya konsep dari KNIME Analytics itu sebenarnya seperti ketika teman-teman melakukan coding, gitu ya, coding di dalam bahasa pemrograman Python maupun R dalam melakukan data analisis. Mulai dari input data, terus pemrosesan, sampai ke output data itu sendiri seperti apa. Ya, dalam pemrosesannya kan sebenarnya teman-teman ada yang melakukan exploratory data analysis, seperti itu. Terus ada yang melakukan data cleaning, gitu ya. Terus data filtering, gitu ya. Sampai teman-teman melakukan data modeling, sampai melakukan evaluasi dari model tersebut, gitu ya. Misalnya kalau misalkan dengan bahasa pemrograman Python, kita harus type kata-katanya, misalkan kalau mau manggil model from scikit-learn apa, import apa, gitu ya. Nah, dengan adanya KNIME Analytics sebenarnya teman-teman gak harus melakukan pengetikan itu sendiri. Teman-teman cukup cari namanya apa, gitu ya. Tinggal di drag and drop di dalam environment KNIME dan dia akan menghasilkan sesuai apa yang teman-teman perlukan. Makanya ada namanya input port, itu yang sebagai inputan datanya, gitu ya. Nanti juga ada output port di sini. Dan di fase ini adalah processingnya. Processingnya itu ada banyak ya node-nya. Mulai dari column filter, number to string, missing value, cell splitter, column sorter, column combiner, string cleaner, dan seterusnya yang udah kita pelajari dari pertemuan pertama. Jadi kalau misalkan teman-teman baru pertama kali nonton, pastikan teman-teman nonton di video di pertama dari KNIME Analytics, karena di situ aku memberitahu bagaimana melakukan instalasi, terus bagaimana menyiapkan data, sampai melakukan cleaning data itu sendiri. So, di sesi kali ini kita akan masuk ke tahapan data merging dan aggregation, gitu ya. Nanti di dalam node setiap KNIME itu ada konfigurasi. Nah, konfigurasi itu ketika kita atur, itu dia akan punya beberapa output. Ada node configure, artinya kita belum mengkonfigur sama sekali. Terus configure itu udah dikonfigur tapi belum dijalankan. Terus ada yang execute. Nah, ketika ada execute ada dua output nih, execute dan executed ya, sama error, gitu ya. Yang menjadi output
ketika dijalankan dari node-nya ini. Node itu yang ini ya, kode-kode ini node. Oke, kita akan coba bedah dari fase data merging sama data aggregation itu sendiri. Sebenarnya data merging dan data aggregation itu menggabungkan dua atau lebih data table gitu ya untuk membentuk satu table keseluruhan. Nah, dari data keseluruhan ini kita akan melakukan summary gitu ya. Kayak misalkan jumlah penjualan per region itu berapa, jumlah penjualan per orang itu berapa gitu ya. Di aggregation kita akan mengenal namanya operator-operator sendiri kan, seperti itu. Nah, nanti data-data kita mungkin ada 4, 3, 2, dan seterusnya. Gimana kita menggabungkan dua data tersebut jadi satu kesatuan? Nah, kita perlu tools kan. Nah, toolsnya itu kita melakukan VLOOKUP supaya menghasilkan one data. Nah, ketika one data ini udah terbentuk gitu ya, di one data ini sudah terbentuk, kita akan melakukan data aggregation untuk melakukan summarization itu sendiri, seperti itu. Nah, mari kita coba lihat dari proses VLOOKUP dan proses data aggregation itu sendiri. Proses VLOOKUP itu adalah gabungin dua atau lebih tabel dengan key tertentu. Ya, kata kuncinya di sini, key tertentu. Nah, misalkan kita punya main data, sebut aja namanya data score gitu ya. Terus ada data segment, ini adalah S dictionary gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman perhatikan apa yang sama antara dua tabel ini, yaitu kolom segment ya. Bedanya apa dengan data score dengan data segment? Kalau misalkan data score itu diidentifikasi segmennya dengan 1, 2, 1, 2. Sedangkan data segment dia diidentifikasi 1, 2, namun dia punya artinya. 1 itu artinya apa? 2 itu artinya apa? Seperti itu. Nah, kita mau nih pindahin si aspek menambah satu kolom di sini. Seperti itu. Jadi nanti ada kolom aspek. Karena kan kita nggak tahu ya 1212 ini artinya apa. Kalau misalkan kita mau bikin reporting gitu ya, si reporting di dalam bentuk visualisasi. Kalau misalkan kita visualisasi 1212, mungkin orang akan ambigu gitu. Maksudnya 12 apa nih? Apakah ini adalah sesuatu yang diidentifikasikan itu apa gitu. Nah, kita akan menggunakan namanya node value lookup. Di value lookup ada dua node di sini. Nah, node pertama teman-teman masukin data main datanya di sini. Ya, ini node pertama nih di sini ya. Node kedua teman-teman masukin data dictionary, yaitu data segment. Gitu ya. Nanti di value lookup itu ada namanya kita setting. Nah, di setting ini nanti kita tentuin operatornya mau apa dalam melakukan bukan penggabungan, dalam memilih key-nya. Kalau kitanya value lookup, kita tentuin key kolomnya apa yang mau kita gunakan, terus yang mau dipindahkan itu apa ke data terakhirnya yang disatukan. Nah, misalnya kita mau nambahin kolom aspek gitu ya. Nah, kita pilih nanti di setting di sini di value lookup. Nanti dia akan nambah satu kolom aspek. Nah, aspek itu menjelaskan dari data segmen ini sendiri, dictionary. Ya, di sini ada apa namanya? Math, fisik, dan seterusnya. Gitu. Itu kalau misalkan tahapan dari VLOOKUP data ya. Ada juga namanya data aggregation yang tadi aku bahas di awal. Nah, kalau data aggregation itu membuat kesimpulan data. Tadi aku udah sempat infokan ke teman-teman di dalam data aggregation itu kita harus menentukan operator. Operatornya itu yang di sini. Nanti dia akan ngesum di sini. Gitu ya. Ya, namun kalau misalkan teman perhatikan, sebenarnya data aggregation itu melakukan squeeze dari data yang kita miliki. Jadi diperas sedikitkan gitu ya, melakukan summarization dari data tersebut. Misalkan yang mau diagregatin kolom mana, misalnya kita tentuin dulu misalkan kolom score gitu ya. Nah, kalau misalkan kita mau aggregation, kita masukin aja di sini. Nanti kita ambil value-nya misalkan mau ngesam aja tanpa dikelompokin based on segment atau apa. Ya udah, kita tinggal ini pilih score aja sebagai value-nya, terus kita nggak harus memilih variable yang jadi aggregate gitu ya. Tapi kita nentuin operatornya, misalkan sum, count, average, dan seterusnya. Banyak, ada min, max, dan seterusnya. Ataupun kalau misalkan kita juga melakukan based on aspek, itu juga kita bisa pilih kolomnya, seperti itu. Ya, cukup mudah bukan sepertinya? Yang bisa teman-teman perhatikan bahwa memang kita bisa melakukan aggregation data itu sendiri di dalam KNIME, gitu ya.
Dan di sesi kali ini kita akan menggunakan versi yang 5.4.3 gitu ya. Nanti kalau misalkan teman-teman menggunakan versi yang terbaru, pastikan teman-teman memilih note-note-nya sesuai apa yang ada di sesi kali ini, karena mungkin ada perkembangan zaman, terus ada perubahan dan sebagainya. So kalau misalkan ada perubahan bisa disesuaikan sesuai versinya masing-masing seperti itu. Atau kalau misalkan mau di downgrade ke versi 5.4.3 itu juga bisa. Nah, di kita kali ini kita akan menggunakan node dari value lookup sama row aggregator untuk sesi kali ini. Oke, mari kita coba lihat di Kinem Analytics seperti apa supaya teman-teman kegambar nih workflow-nya seperti apa sih dalam melakukan eksekusi di Kinem. Mari kita cek, yuk. Oke, ini environment Kinem yang udah kita buat ya. Kita udah ngerjain banyak hal. Di sesi pertama kita udah belajar bagaimana melakukan filtering. Sesi kedua data access. Sesi ketiga filtering, ya. Sesi keempat itu data preparation, ya. Missing value kita handling. Terus kita siapin datanya dan sebagainya. Dan sekarang kita masuk ke data merging dan data aggregation itu sendiri. Nah, aku akan menyiapkan satu Excel dalam melakukan merge itu sendiri, gitu ya. Yang kita pilih adalah port embarkation, gitu ya. Ada chamber, question, sama subtown, gitu ya. Namun data utamanya tetap kita gunakan data Titanic, gitu ya, sama kayak di sini di sesi sebelumnya, sama datanya. Namun karena di data Titanic di sini udah clean, ya udah clean ya di sini. Kita akan pilih data ini untuk kita analisis seperti itu. Jadi kita akan gabungkan workflow proses antara data yang sebelumnya udah kita cleansing untuk kita merge, gitu ya. Oke, merge-nya ini ya. Kan kalau misalkan teman perhatikan di data source itu embark-nya tulisannya cuma SC, Q, SC dan seterusnya kan. Nah, kita mau isi nih S-nya itu apa, C-nya apa, Q-nya apa. Gitu ya. Pertama kita ambil value lookup ya, value lookup-nya di sini. Nah, kita pindahin dulu bentar ya. Ini kita tambahin di sini. Nah, di sini ada dua kan, dua dot. Dot pertama itu adalah dot main, gitu ya. Dot kedua ini adalah dot dictionary table yang ini. Nah, kita pilih yang ini. Oke. Nah, di sini ada warning ya. Teman-teman tinggal klik ini, terus klik gerigi. Nanti kita cek value lookup-nya apa. Nah, kita lihat kalau di kolom main itu ada embark ya, kita pilih. Terus di sini key kolomnya juga embark di sini juga. Nah, terus yang mau kita ambil dari kolom dictionary itu apa? Misalkan port embarkation, ya udah kita pilih itu. Ya, kalau udah kita tinggal klik oke. Nah, ini udah terkonfigur ya kalau warna kuning. Nah, kita tinggal klik yang ini. Nah, oke. Kita lihat hasilnya. Di sini kalau misalkan teman perhatikan, kita terdapat satu kolom tambahan ya di sini yang menjelaskan dari detail-detail ini ya. Tuh, ya kan? Nah, kita nggak berhenti di situ, tapi kita mau melakukan summarization dari data yang kita miliki. Nah, melakukan summarization kita menggunakan row aggregator. Nah, kita row aggregator guna ini gimana? Kita copy dulu row aggregatornya. Namun untuk memperjelas value lookup-nya kita tambahin note ya di sini, melakukan lookup data dengan dictionary ya, dictionary. Oke. Nanti kita udah data itu, kita masukin ke sini nih. Set, dotnya kita konekin. Oke. Nah, sudah connect kayak gini. Ini ada configure-nya dulu. Di configure itu kita bisa milih nanti datanya itu dikelompokinnya based on apa. Ya, terus di sini adalah data-data numerical yang bisa dilakukan summarization kayak entah occurrence count gitu ya, sum, average, minimum, sama max. Let's say kita mau ambil sum. Nah, kita mau ambil based on port embarkation, kita tinggal klik aja di sini, gitu ya. Nah, once udah, ini sebenarnya ada aturan ini pembobotan. Kalau misalkan kita mau bikin bobot biar melakukan sumnya itu sesuai bobot, gitu ya, itu juga bisa. Nah, misalkan kita kayak gini aja, terus kita bentar, ini udah di port embarkation udah nyala belum? Oh, belum kepilih. Kita pilihnya satu sumnya based on
misalkan fair gitu ya. Nah, kita tinggal jalanin. Nanti dia akan menghasilkan output seperti yang di sini ya. Jadi Cherbourg, Queston, sama Softown-nya itu berapa fairnya? Seperti itu. Gitu ya. Ini aggregation-nya. Nah, teman-teman bisa bikin kayak gini, atau teman bisa di-adjust juga nih. Aggregation-nya, operatornya mau apa? Average misalkan. Gitu. Kayak gini. Apalagi misalkan min juga bisa. Minimum atau maksimum juga bisa diatur di sini. Nah, nah, gitu ya. Jadi teman-teman bisa, ataupun kalau misalkan teman-teman mau bikin lebih dari satu value mau dia masuk kita ya. Iya, apa namanya? Enggak S juga sih. Parts mungkin ya. Coba kita pilih ini ke sini juga bisa ya. Nah, ini gitu ya. Ini mau min, max, sum, average. Nah, kalau occurrence counts itu menghitung jumlah datanya itu ada berapa yang unik. Nggak unik sih, maksudnya jumlah data dari Cherbourg itu ada berapa. Ya, total data Queston itu ada berapa, Softown itu ada berapa. Nah, kalau misalkan di sini kita lihat total data Softown port embarkation-nya itu lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Yang lainnya di around di mungkin sekitar 20%-an gitu ya. Tapi kalau yang Softown itu udah lebih banyak banget gitu. Bahkan Queston itu lebih setengah dari Cherbourg itu sendiri. Seperti itu. Nah, misalkan dari sini kita nggak berhenti dari sini, kita mau bikin visualisasi, misalkan bar chart, gitu ya. Kita mau bar chartin, tinggal pindahin aja ke sini, gitu ya. Tapi di sini kita konekin dulu, set, ya. Terus kita lihat di sini kolomnya, misalkan port application aja, terus kita ini, oke, tinggal jalanin. Nah, nanti dia akan bentuk grafiknya seperti itu ya. Cukup mudah, bukan teman-teman bisa melakukan execute secara end to end, mulai dari nge-lookup data kayak kita kasih catatan jumlah data per per embarkation. Kita nadiin hashtag aja ya. Hashtag kan kayak bentuk count data. Nah, kayak gini. Terus ini bentuk visualisasi data gitu ya. Teman-teman bisa adjust ya agregatornya sesuai kebutuhan, dan teman-teman bisa trial dari aspek yang udah kita pelajari nih dari awal sampai di sesi ini gitu ya. Nanti next step lagi kita akan masuk lebih advance lagi dari KNIME Analytics. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, kita baru proses data cleaning nih, belum data modeling sampai evaluation. Nah, so tunggu video-video ke depan karena aku akan bahas lebih detail lagi dari KNIME Analytics, sehingga teman-teman bisa eksplorasi lebih banyak dari KNIME dan bisa execute gitu. Oke, itu dulu dari aku. Semoga jadi pembelajaran baru buat teman-teman, dan sampai jumpa. See ya.